Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Maulana dengan NIM 65. Saya berasal dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Pada hari ini saya akan memaparkan ulang atau memaparkan kembali materi yang saya dapat pada kuliah tamu yang saya hadiri pada tanggal 7 November 2025, tepatnya pada Jumat lalu ya teman-teman. Pada hari itu kuliah tamu itu membahas tentang sastra horor dari berbagai perspektif yang disampaikan oleh Dr. Dwi Sulistiarini SSM.Hum, yaitu dosen Universitas Negeri Malang. Nah teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan, kira-kira apa yang terlintas di kepala teman-teman tentang sastra horor? Pasti teman-teman berpikir dan mengingat tentang sesuatu yang menyeramkan, makhluk-makhluk yang mengerikan, atau tempat-tempat yang gelap dan mengerikan. Nah, jadi sastra horor ini adalah genre fiksi yang membangkitkan emosi negatif terhadap pembaca, seperti perasaan takut, cemas, ngeri, seperti keadaan diteror, dan lainnya. Nah, tujuannya diciptakan sastra horor untuk membangun atau menciptakan suasana mencekam, menakutkan, dan membuka pengalaman yang mengganggu secara emosional, layaknya trauma. Nah, jadi itulah ya teman-teman pengertian dari sastra horor. Selanjutnya kita bahas asal mula sastra horor. Nah, ini tuh dibagi menjadi 4. Yang pertama ada akar kuno. Jadi sastra horor berasal dari cerita rakyat atau mitos di sekitar masyarakat, legenda atau kisah hantu yang diceritakan turun-temurun yang beredar secara lisan di lingkungan masyarakat. Yang kedua ada genre gotik abad ke-18. Nah, ini tuh menjadi titik awal sastra horor modern. Ceritanya berfokus pada kastil tua. Biasanya kastil tua yang kelihatan suram, kelihatan mengerikan, tidak berpenghuni ya teman-teman, dan mengandung suasana suram. Bisa juga dalam genre gotik ini bisa juga tempat-tempat yang memiliki atau diyakini ada sosok atau penunggu ya teman-teman, sosok atau makhluk halus yang ada di tempat tersebut. Jadi mungkin banyak lah ya, terutama di daerah Jawa sana pasti banyak ya tempat-tempat yang dianggap ada penghuninya seperti itu. Kemudian yang ketiga, era Victoria abad ke-19. Pada era ini sastra horor itu dianggap sebagai kritik sosial. Nah, contohnya di sini ada karya Dracula yang dibuat oleh Bram Stoker. Dracula digambarkan sebagai makhluk nokturnal atau makhluk yang menghisap darah sebagai sumber kehidupannya. Nah, menurut Ibu Dwi, ini tuh bisa dikaitkan pada kritik sosial yang ada di sekitar kita. Contohnya koruptor ya teman-teman, yang menghisap uang rakyat sampai habis untuk menghidupi kebutuhan mereka sendiri. Nah, itulah ya koruptor. Nah, selanjutnya yang keempat, yaitu modern dan kontemporer, yaitu dengan mengeksplorasi cerita horor dan mengemas cerita tersebut dengan kehidupan sehari-hari yang menekankan pada psikologis manusia. Yaitu maksudnya di sini fokusnya itu untuk memunculkan rasa takut pada dalam diri manusia. Nah, selanjutnya selain asal mula sastra horor, selanjutnya ada poin sentral atau poin penting dalam sastra horor. Ini juga ada 4 ya teman-teman.
Yang pertama itu supranatural atau realistis terhadap adanya ancaman atau bahaya ya. Yang kedua, ketegangan dan misteri. Nah, cerita horor itu kurang ya kalau nggak bikin kita tegang dan nggak mengandung misteri dalam ceritanya. Yang ketiga itu latar yang suram dan berada di tempat terpencil. Nah, tempat terpencil plus latar yang suram, wah makin horor lagi tuh cerita. Yang keempat, mengeksplorasi ketakutan manusia terhadap mitos, cerita rakyat, dan cerita legenda yang ada di sekitar kita. Nah, jadi itu adalah 4 poin sentral atau 4 poin penting dalam sastra horor ya teman-teman. Itu yang disampaikan oleh Ibu Dwi. Kemudian kita lanjut ke pembahasan utamanya, yaitu sastra horor dalam berbagai perspektif. Yang pertama itu melalui perspektif psikologi. Nah, mengapa pembaca ini bisa menikmati sastra horor? Nah, jadi menurut dari pandangan perspektif psikologi, yang pertama itu ada pelepasan adrenalin, yaitu bagaimana pembaca dapat menikmati rasa takut ketika membaca sastra horor itu. Di sini pembaca itu melepas adrenalin dalam lingkungan yang aman. Artinya pembaca ini melepaskan rasa takut, tapi ada menimbulkan rasa kepuasan gitu terhadap dirinya. Kayak rasa takut ini bikin dia senang terhadap cerita dan makin bersemangat untuk melanjutkan cerita yang dia baca atau dia telusuri. Kemudian yang kedua ada katarsis emosional, yaitu melepaskan ketegangan atau kecemasan yang dialami di kehidupan ya teman-teman. Melalui bacaan fiksi atau sastra horor ini, pembaca dapat melepaskan ketegangan dan kecemasan yang mereka alami atau yang mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, eksplorasi sisi gelap. Nah, ini macam-macam ya. Bisa menjelajahi kematian, seperti kayak mencari tahu penyebab kematian sebuah karakter atau tokoh. Kemudian mempelajari hal-hal yang tabu dan mempelajari sisi gelap manusia. Ini seperti kayak sifat serakah manusia, kayak sifat nafsu atau kekejaman dari manusia itu sendiri lah ya. Dan yang terakhir, yang keempat itu teori excitation transfer. Nah, Ibu Dwi di sini menjelaskan excitation, maaf ya teman-teman agak belibet. Excitation transfer ini adalah keadaan di mana seseorang mengalami peningkatan fisiologis yang disebabkan oleh rasa takut. Jadi dia mengalami peningkatan fisiologis saat membaca sastra horor tersebut ya teman-teman. Hal ini diinterpretasikan sebagai perasaan positif setelah ancaman berlalu. Maksudnya di sini dianggap sebagai perasaan positif itu karena pembaca ini sudah berhasil melewati ketegangan ketika membaca sastra horor tersebut. Nah, selanjutnya kita berpindah ke perspektif sosiologi dan budaya. Yang pertama di sini sastra horor merefleksikan ketakutan kolektif. Nah, ketakutan kolektif ini ketakutan yang mencerminkan pada masyarakat. Jadi ketakutan mencerminkan ketakutan pada masyarakat. Sebagai contoh, bencana pandemi ya pada tahun 2021, dengan adanya pandemi itu masyarakat itu dibuat merasa cemas, ketakutan, dan bingung ya mau ngapain pada saat itu.
karena keluar nggak bisa, dilarang, kita disuruh berisolasi, kemudian banyaknya ambulan yang setiap hari itu bolak-balik mengantar, mohon maaf ya, jenazah yang sudah meninggal atau orang yang terinfeksi COVID, seperti itu. Jadi itu menimbulkan ketakutan dan kecemasan pada masyarakat. Nah, itu pandemi ya teman-teman. Selain pandemi itu ada juga perang dan ketidaksetaraan sosial, atau kesenjangan ya, bisa kesenjangan sosial juga. Yang kedua, kritik sosial. Kritik sosial ini biasanya ada pada sastra horor yang berisi kritik intuisi dan krisis moralitas serta serta norma-norma yang menindas. Ketiga, horor lokal. Nah, horor lokal ini kuat dipengaruhi oleh mitos dan kepercayaan spiritual yang ada di lingkungan masyarakat. Contohnya seperti leak, pocong, kuntilanak. Kalau di Kalimantan itu kuyang ya teman-teman, dan makhluk halus lainnya. Melalui cerita horor ini, cerita horor lokal ya maksudnya, melalui cerita horor lokal yang ada di sekitar kita, cerita ini bisa kita kembangkan menjadi sebuah karya seperti cerpen dan juga novel ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita berpindah lagi ya. Yang terakhir ini perspektif dari tema dan subgenre dalam sastra horor. Nah, teman-teman, yang pertama di sini adalah gotik. Seperti yang saya bilang tadi, gotik ini berkaitan dengan arsitektur atau bangunan tua yang tidak berpenghuni, kelihatan suram dan mengandung suasana yang mengerikan atau mencekam. Juga terdapat romansa gelap dalam genre gotik. Yang kedua itu ada horor supranatural. Ini horor yang ada makhluk halusnya seperti hantu, iblis, dan juga vampir. Vampir bukan makhluk halus nih, tapi ya itu termasuk cerita lah ya, legenda atau cerita rakyat yang ada di luar sana. Yang ketiga itu ada horor psikologis, yaitu cerita sastra horor yang fokus pada pikiran karakter yang tidak stabil, seperti adanya kegilaan dan juga kecemasan. Contohnya di sini ada di novel The Shining karya Stephen King. Kemudian ada body horror seperti mutilasi, penyiksaan, dan kerusakan tubuh yang diakibatkan suatu kejadian atau suatu peristiwa seperti kecelakaan atau kesalahan yang dilakukan oleh tokoh tersebut. Yang terakhir itu ada slasher dan survival. Nah, jadi di cerita ini tuh ada pembunuh berantai ya. Kalau slasher itu biasanya pembunuh berantai yang memburu orang-orang random atau orang-orang yang sudah ditargetkan oleh pembunuh tersebut. Nah, dengan adanya pembunuh berantai, ini menuntut karakter lain atau karakter yang diburu ini untuk bertahan hidup, yaitu survival. Contohnya itu ada di film Halloween. Jadi seperti itu ya teman-teman, mengenai materi yang saya paparkan ulang mengenai sastra horor dari berbagai perspektif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.